Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, balik lagi di videoku. Nah, pada video kali ini aku akan lanjutkan ya. Nah, ini mengenai neurotransmitter penyebab depresi gitu, berdasarkan panduan PDS KJI 2013. Jadi kita ini sebenarnya masih ngomongin masalah kemarin, masalah etiologi, tapi sekarang dibahas secara spesifik. Oke, jadi teman-teman, yang pertama mengenai teori biologi. Nah, teori biologi yang terus dipakai sampai sekarang adalah teori neurotransmitter. Neuro berarti saraf, sel saraf, transmitter berarti zat pengantar untuk menghubungkan dari neuron satu ke neuron lain gitu ya. Nah, ini etiologinya karena ketidakseimbangan antara neurokimiawi tersebut atau penghantaran tersebut atau zat kimia tersebut yang menghantar itu nggak seimbang. Bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit seperti itu. Nah, pada gangguan depresi itu kita bisa lihat di sini kurang aktivitas dari sistem dari neurotransmitter serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Bahwa kita tahu dia itu berguna untuk hormon-hormon kebahagiaan tersebut. Nah, apabila kurang, otomatis uh, dihubungkan terkait dengan kita cenderung mengalami kecemasan atau depresi. Nah, neurotransmitter triamniogenik itu bertanggung jawab terhadap perasaan negatif dan tidak adanya perasaan positif pada individu yang depresi. Nah, penurunan yang namanya serotonin itu menyebabkan yang namanya depresi pada sebagian orang dan menyebabkan keadaan moodnya menyebabkan bisa berubah bahkan bisa turun. Sehingga bisa menyebabkan orang itu lebih parah mengalami bunuh diri gitu ya. Jadi individu dengan perasaan depresi mengalami selain serotonin tadi juga ada norepinefrin juga akan mengalami penurunan dan ada beberapa orang juga yang mengalami sebagian itu mengalami lebih aktif saraf norepinefrinnya. Nah, keadaan serotonin yang lebih rendah mencetuskan penurunan kadar norepinefrin yang akhirnya mengalami depresi. Kayak gitu. Jadi serotonin itu tuh pencetus dari norepinefrin itu juga turun juga gitu, teman-teman. Nah, individu yang mengalami episode depresi yang multiple atau double gitu ya, mempunyai saraf norepinefrin yang lebih sedikit daripada yang tidak pernah mengalami depresi. Nah, norepinefrin membantu mengenal dan merespon sebenarnya keadaan stres, sehingga diduga bahwa kerentanan terhadap depresi disebabkan karena norepinefrin yang nggak mampu lagi dalam menghadapi stres secara efisien. Nah, kadar dopamin yang rendah juga menjadi penyebab individu itu tidak mempunyai rasa gairah untuk semangat hidup, untuk aktivitas sehari-hari yang biasa dia lakukan seperti itu. Akhir ini beberapa penelitian terbaru terkait dengan neurotransmitter juga dihubungkan yang namanya glutamat atau gamma aminobutyric acid atau disebut juga sebagai GABA. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kita tahu bahwa beberapa neurotransmitter itu sangat penting, terutama trio tadi ya. Apa itu? Yang pertama serotonin, norepinefrin sama dopamin. Jadi kalau memang dia itu mengalami kecenderungan turun, otomatis hormon kebahagiaannya lebih rendah, sehingga energi atau gairah positif maupun aktivitas fisik yang biasa dia lakukan tiap hari itu dia nggak bisa lakukan gitu karena disinyalir oleh neurotransmitter ini mengalami penurunan kadarnya gitu. Jadi memang di sini nanti di sini terkait dengan yang namanya pengobatan secara psikoterapinya teman-teman. Jadi ada beberapa obat-obatan yang memang diresepkan khususnya dari psikiater atau dokter jiwa, dokter spesialis jiwa kepada penderita-penderita mengalami depresi maupun mengalami biasanya kecemasan yang secara patofisiologi adalah terjadi penurunan atau ini ya, penurunan namanya hormon-hormon kebahagiaan ini itu untuk mereuptake lagi atau meaktifasi lagi, menangkap lebih banyak lagi hormon-hormon serotonin, dopamin, sehingga diharapkan dan memang secara efektivitas kemanjuran obat gitu ya
dia itu lebih dan berefek gitu, bagus pada orang-orang yang mengalami depresi ataupun mungkin kecemasan. Gitu ya teman-teman. Jadi faktor yang biologis yang pertama adalah neurotransmitter. Nanti kita akan lanjut ke faktor selanjutnya.